Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Mas dan Mbak yang saya hormati, alhamdulillah kita pada kesempatan ini bertemu kembali di ruang virtual ini dalam rangka meneruskan perkuliahan kita, yakni periode yang kedua ya, pasca UTS. Jadi seharusnya kita bertemu minggu depan, tetapi saya memberi kesempatan untuk kalian rehat sejenak gitu ya, karena sepertinya seperti robot saja begitu. Kalau dari UTS gitu ya langsung masuk gitu ya. Nah, saya memiliki kebijakan sendiri ya. Sebenarnya ini bukan kebijakan kampus, tapi kebijakan saya meminta Anda untuk ya rehat begitu, dengan catatan rehatnya mahasiswa itu ya sebenarnya belajar gitu ya, dengan maka saya kemarin meminta Anda untuk berupaya menyelesaikan tugas-tugas yang belum Anda persiapkan begitu. Nah, sebenarnya hari ini kita akan presentasi kelompok Mbak Mas ya, tapi saya yakin untuk awal gitu ya, pastinya ada penyesuaian kembali begitu ya. Jadi saya dahului saja begitu. Jadi nanti minggu depan ya, insya Allah minggu depan kalian yang sudah mulai presentasi. Jadi saya sekali lagi menyesuaikan kembali ya, artinya meminta Anda untuk menyesuaikan kembali terutama di mata kuliah saya ini gitu, bagaimana perkuliahannya. Kemudian kalau Anda nanti langsung pertama kali maju begitu, pastinya saya yakin ada semacam ya agak kaget sedikit gitu ya. Nah, oleh sebab itu saya hari ini akan mengisi dulu, setelah itu nanti minggu depan mudah-mudahan Anda sudah siap semua ya. Jadi tugas kelompok itu kalian akan presentasikan. Seperti itu, apakah Anda setuju? Halo? Setuju, Bu. Iya, kalau Anda tidak setuju ya saya persilahkan untuk untuk mempresentasikan gitu. Tapi saya yakin ya, rasa-rasanya kalau begitu masuk langsung kita itu pasti ada semacam ya gitu ya, agak gimana gitu. Baik, di ruang virtual ini saya sudah meminta Dani Alin untuk menjadi co-host. Nanti kalau ada teman-teman yang akan masuk begitu, tolong di-admit, karena teman-teman itu nanti minta admit karena mereka mungkin bukan menggunakan email atau akunnya UIN gitu ya. Nah, kita akan membahas tentang keluarga dan perubahan sosial. Nah, ini saya pikir Anda pastinya sudah pernah paham ya, tetapi saya akan mencoba kembali gitu untuk mengingatkan Anda apa sebenarnya yang terjadi ya dalam keluarga manakala ada yang disebut dengan perubahan sosial gitu ya. Ada yang masuk gitu, baik itu teknologi maupun bencana gitu ya, ada satu hal yang baru, pasti di dalam tatanan masyarakat itu akan berubah. Nah, dalam konteks ini kita akan mengambil tatanan masyarakat di level keluarga. Saya pikir Anda sudah melihat semua ya. Share PowerPoint saya sudah terlihat. Halo. Sudah, baik. Ya, kita lihat ya, keluarga dan perubahan sosial ya. Nah, kita tahu bahwasanya yang namanya perubahan sosial itu ada yang terencana gitu ya. Artinya itu direncanakan, diprogram, bahkan seluruh dampaknya sudah diketahui dan akan dicarikan solusinya. Itu terencana. Jadi misalnya bagaimana masuknya program keluarga berencana di Indonesia. Nah, itu sudah diketahui nanti programnya seperti ini, kemudian pasti akan ada penolakan gitu ya, kemudian nanti pasti akan ada penerimaan, kemudian kalau ada penerimaan itu nanti apa yang terjadi dampaknya seperti itu ya. Nah, atau juga dalam sebuah proses pembangunan, misalnya ada pembangunan di Yogyakarta ini New Armada ya, armada baru. Nah, itu akan sudah terencana itu perubahan-perubahan sosialnya. Bagaimana misalnya dalam membangun itu dibutuhkan lahan,
lahan yang luas. Nah, lahan yang luas ini pasti akan menggusur atau meminta pemukiman warga itu untuk dikosongkan. Kemudian setelah itu kalau sudah digusur gitu ya, atau direlokasi, dialih tempatkan gitu, maka mereka nanti mau diapakan gitu ya, mau diberikan shelter, mau diberikan perumahan, atau mau diberikan uang saja begitu. Nah, itu sudah diprogram. Kemudian setelah pembangunan itu dilaksanakan, ini kan akan menimbulkan berbagai macam dampak, misalnya sampah gitu ya. Nah, kemudian polusi, nah, kemudian air. Nah, ini sudah direncanakan semuanya. Jadi kemungkinan dampak negatifnya itu sudah bisa diantisipasi. Nah, kalau misalnya pembangunan ini akan dilaksanakan memakan waktu 5 tahun gitu ya, bagaimana penduduk sekitar? Apakah sudah siap dengan analisis dampak lingkungannya, misalnya pada saat pembangunan nanti akan ada terjadinya polusi besar-besaran misalnya, kemudian pada saat beroperasionalnya bandara itu pasti akan terjadi misalnya kebisingan, kemudian sampah yang meningkat. Nah, itu sudah diprediksi gitu ya. Nah, kemudian seperti waktu adanya pembangunan hotel di Yogyakarta, itu sebenarnya sudah dianalisis dampak lingkungannya. Jadi dulu ada kebijakan bahwa pembangunan hotel di Yogyakarta itu didirikan tidak kurang dari 5.000 ya, jaraknya itu 5.000 kilometer gitu. Jadi jauh. Tiba-tiba padat-padat seperti itu, dekat-dekat. Jadi wajar kalau seandainya warga sekitar itu menolak pembangunan hotel. Kemudian pembangunan jalan tol. Nah, itu sudah diketahui semua, sudah dianalisis gitu. Itu adalah perubahannya. Kemudian ada juga perubahan itu yang tidak terencana, Mbak Mas. Nah, perubahan yang tidak terencana itu adalah perubahan yang mendadak, yang masyarakat tidak siap, sehingga pemecahan masalahnya belum direncanakan. Masyarakat tidak siap dengan adanya perubahan itu. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi menjadi problem dalam masyarakat itu. Kita sudah kemasukan teknologi HP, maka kita sudah tahu gitu ya, pasti waktu kita akan terbuang, kemudian interaksi kita secara langsung akan berkurang begitu. Kita sudah tahu, tapi kalau perubahan itu datangnya tiba-tiba, kaget gitu ya, wah ini tentu menimbulkan shock culture gitu ya. Nah, apa misalnya yang perubahan tidak terencana ya, bencana, siapa tahu tentang bencana kapan akan datangnya gitu ya. Kalau kita lihat saja COVID-19 ini, ya kita dikagetkan gitu ya, bukan hanya kita tapi dunia digemparkan dengan adanya COVID-19 ini. Nah, bagaimana kita nyaris tidak siap gitu ya, akhirnya ya yang tadi pembelajarannya secara daring gitu ya, tidak pernah kita melalui PJJ, pembelajaran jarak jauh itu tidak pernah, tapi tiba-tiba dibutuhkan itu. Wah, gelabakan sekali ya, maka ini yang menimbulkan stres yang luar biasa gitu ya, bahkan menimbulkan ketergantungan nanti. Nah, ada beberapa definisi ya yang dikaitkan dengan perubahan sosial ini, yakni perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Perubahan tersebut mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok masyarakat. Nah, MacIver misalnya juga mengatakan bahwa perubahan sosial itu dikatakan sebagai perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial dan keseimbangannya dalam hubungan sosial. Hubungan antara anggota masyarakat dapat menimbulkan kerjasama ataupun perselisihan yang menunjukkan keseimbangan dalam hubungan sosial. Nah, kemudian indikasi perubahan sosial itu munculnya modernisasi, ya, adanya industrialisasi, dan kemajuan teknologi berdampak pada terjadinya perubahan nilai-nilai kehidupan. Nah, kemudian perubahan di dalam keluarga. Nah, ini yang saya katakan, perubahan itu terjadi di setiap masyarakat ya.
Bahkan ada yang mengatakan tidak ada sesuatu yang berubah selain perubahan itu sendiri ya. Tidak ada sesuatu yang tidak berubah ya selain perubahan sendiri. Jadi masyarakat itu selalu mengalami perubahan ya, setiap saat mengalami perubahan. Anda bayangkan misalnya Anda dua tahun tidak di Jogja gitu ya, maka Anda akan melihat bagaimana perubahan-perubahan baik fisik maupun secara mental ya masyarakat Yogyakarta ini gitu. Nah, Anda sekarang tahun 2020 gitu ya. Nanti Anda telah meninggalkan Yogyakarta, kemudian Anda datang lagi tahun 3000 misalnya, 3000 atau 2000 ya 25 tahunan dari sinilah ya. Anda akan kaget-kaget melihat perubahan sosial yang terjadi di Yogyakarta. Nah, seperti itu. Jadi baik itu fisik maupun mentalnya nanti ya. Jadi perubahan itu bukan hanya perubahan fisik saja Mbak Mas ya. Kalau perubahan fisik bisa kita lihat gitu ya. Tapi juga nanti ada perubahan manusianya begitu ya. Nah, dalam keluarga, perubahan pola keluarga tersebut terjadi dalam bidang-bidang sebagai berikut. Nah, yang pertama, Mbak ya, pola hidup masyarakat sosio-religius cenderung berubah ke arah individual dan bersifat materialistik. Nah, Anda dulu mungkin melihat masyarakat Jogja atau masyarakat sekitar Anda ya, tempat pemukiman Anda, itu masyarakatnya sangat religius gitu ya, sangat ya apa-apa sopan santunnya tinggi gitu ya, pakaiannya bagus gitu ya, menggunakan sarung, peci gitu kan. Sekarang ini lebih apa-apa bersama lebih individualis gitu ya, bahkan lebih bersifat materialistik gitu ya. Kalau dulu tolong menolong itu biasa gitu ya, tapi kalau sekarang ya tidak ada kata-kata tolong menolong gratis, tetapi juga harus menggunakan materi gitu ya. Jadi itu ya, jadi dalam keluarga itu. Nah, lalu hubungan keluarga yang semula erat dan dekat cenderung berubah menjadi longgar. Nah, ini yang saya katakan ya, dulu keluarga itu extended family gitu ya, semuanya dekat ya, sekarang sudah menjadi longgar gitu ya. Karena apa? Karena orang masing-masing sibuk gitu ya, dihadapkan oleh kesibukan sehari-hari, misalnya dia bekerja gitu. Nah, ini yang saya katakan perubahan yang terjadi di dalam keluarga itu yang semula satu sama lain saling erat, bahkan saling dekat, ini cenderung longgar gitu. Bahkan meskipun sekarang ini secara fisik dekat, tetapi secara jiwanya itu lebih jauh gitu ya. Misalnya sama-sama di keluarga itu nonton berkumpul di ruang keluarga misalnya. Tapi begitu kita lihat gitu ya, ternyata anggota keluarga itu tidak sama pemandangannya. Ada yang megang HP, ada yang pegang buku gitu ya, ada yang pegang laptop gitu. Jadi secara fisik saja mereka itu berkumpul gitu ya, dekat, tetapi kejiwaan mereka melayang-layang ke sana gitu ya. Ya intinya itu tadi, karena semua orang memiliki kesibukan sehari-hari. Nah, saya lanjutkan ya. Ya, keluarga yang memegang teguh nilai-nilai tradisional ya dan agama cenderung menjadi keluarga modern, bercorak sekuler dan berpola permisif. Nah, jadi dalam perubahan keluarga itu juga terjadi Mbak Mas, yang tadinya memegang nilai-nilai tradisional gitu ya, agamanya kuat, tapi lama-kelamaan dengan masuknya teknologi, maka orang lebih bercorak sekuler dan apa-apa sudah boleh gitu ya. Jadi kalau dulu kita mengaji itu harus di ustadz gitu ya, harus di guru ngaji. Nah, sekarang ini ngaji itu ternyata tidak harus di guru gitu ya, tetapi juga bisa di YouTube gitu ya, bisa di HP gitu ya, bisa melalui HP, jaringan-jaringan melalui ya media massa begitu ya. Nah, jadi istilahnya itu sudah longgar lah ya. Nah, kalau dulu keluarga itu saling ya menyapa gitu ya, harus tatap muka, face to face, ketemu, salaman gitu. Kalau sekarang cukup orang memberikan emoticon saja gitu. Kalau dulu misalnya dalam keluarga itu misalnya ada kebiasaan makan bersama gitu misalnya ya, ternyata sekarang ini tidak lagi, karena makan bersama itu tidak lagi dilakukan. Karena apa? Karena kemudahan-kemudahan dalam mengakses makanan, misalnya melalui GoFood, melalui apa, dan selera-selera sudah tidak lagi misalnya sama gitu ya. Kalau dulu ya
masih ikan gitu ya, masih sama-sama suka ikan gitu. Tapi masuknya teknologi dan berkembangnya apa namanya kuliner-kuliner gitu ya, maka ternyata anak-anak lebih-lebih menyukai yang namanya Pizza Hut, Kentucky dan segala macam ya. Jadi seperti itu. Nah, saya lanjutkan lagi, lalu struktur kekeluargaan yang tadinya extended cenderung menjadi nuclear family, bahkan ada pola single parent gitu ya, single parent family. Jadi kalau dulu ya keluarga itu memegang struktur keluarganya lebih mengutamakan extended family gitu ya. Jadi apa-apa keluarga gitu ya. Dalam sebuah rumah tangga itu ya ada kakeknya, ada neneknya gitu ya. Nah, kalau sekarang orang lebih cenderung ke nuclear family, jadi hanya keluarga inti saja di dalam rumah itu. Maka tidak heran rumah-rumahnya kecil gitu ya. Ya istilahnya hanya diperuntukkan untuk anggota keluarga inti. Bahkan ada yang mau ya, yang single parent. Jadi dia hanya orang tua tunggal gitu ya. Ada yang mau seperti itu gitu. Bahkan ada lagi sekarang ini orang menikah itu ya memang tidak mau punya anak gitu ya. Nah, tapi itu masih wacana ya yang belum kita lakukan gitu ya. Nah, tapi sekali lagi ini kecenderungan perubahan sosial dari extended family menjadi nuclear family ini menjadi tren ya di kita gitu ya. Jadi sistem kekeluargaannya yang tadinya erat, dekat, akrab gitu ya. Kemudian dalam rumah tangga itu banyak keluarga gitu ya, tetapi sekarang ini lebih menjadi keluarga-keluarga inti saja ya. Keluarga inti itu ya orang tua, anak gitu ya, paling nanti kedapatan pembantu gitu ya. Nah itu, jadi apa ya, ini berpengaruh pada sistem kedekatan gitu ya. Nah kalau dulu orang apa-apa sama gitu ya, tidur bisa satu bed itu bisa 2, 3. Nah kalau sekarang anak-anak zaman sekarang mana mau kamarnya diganggu gitu ya. Kalau dulu kita bisa minum bersama misalnya, kalau sekarang anak-anak modern itu mana mau minum satu gelas berdua gitu ya. Pastinya mereka mereka individu, lebih cenderung ke individu, privasi ya sebutannya. Nah, apalagi ini? Faktor pendorong perubahan pada keluarga ya. Faktor pendorong perubahan pada keluarga itu yang pertama tentu tingkat pendidikan, Mbak Mas ya. Tingkat pendidikan. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, biasanya orang lebih cenderung gitu ya, lebih cenderung memilih ya yang nuclear family tadi ya, dan lebih mudah dalam mengakses teknologi. Pendidikan ini menjadi investasi yang sangat besar, Mbak Mas ya, menjadi investasi seumur hidup. Jadi untuk menjadikan masyarakat maju itu ya di tingkat keluarga itu pendidikannya nomor 1 gitu ya, harus ada tingkat pendidikannya ini. Nah ini tingkat pendidikan ini sangat bergantung ya. Kalau di kita pendidikan itu sekolah dasar itu sudah minimal ya, pendidikan dasar bukan sekolah dasar. Pendidikan dasar itu sudah harus gitu, sudah wajib ya. Jadi pendidikan dasar itu adalah SD sampai SMA. Nah, itu sudah harus itu. Jadi kalau masih ada yang SD tamat saja gitu, SMP hanya tamat SMP gitu, itu belum ya. Jadi yang namanya pendidikan dasar itu adalah pendidikan yang katakanlah SD sampai SMA. Nah, sehubungan dengan itu program pemerintah untuk menggalakkan wajib pendidikan itu, maka banyak misalnya bantuan-bantuan ya, ada sekolah gratis gitu ya, ada dana BOS gitu. Jadi poinnya itu adalah ada jaminan-jaminan sosial dari pemerintah itu untuk mendukung masyarakat kita untuk menyelesaikan pendidikan dasar. Nah, pendidikan dasar itu ya pendidikan SD sampai SMA. Nah, apabila dimungkinkan gitu ya, maka sampai di perguruan tinggi pendidikan kita ini. Nah, pemerintah juga memberikan pengaman sosial ya, misalnya ada kartu pintar, ada kemudian beasiswa bidik misi, beasiswa miskin, beasiswa prestasi dan segala macam. Itu adalah upaya pemerintah untuk ya dasar itu adalah menjadi kewajiban gitu ya, dasar sekali, tapi harus ada yang namanya lanjutan. Ini adalah pendidikan. Maka di kita masih
tren sekali yang namanya tingkat pendidikan itu pasti akan sarjana, seperti itu ya. Nah, dengan pendidikan juga akan merubah pola pikir yang tradisional menjadi modern. Nah, ini ya, dengan pendidikan itu memang banyak keuntungannya dalam keluarga itu Mbak Mas ya. Pola pikir tradisional itu sudah berubah menjadi modern. Misalnya begini, dalam keluarga itu ada yang sakit gitu ya. Kalau pikirannya apa ya istilahnya pendidikannya rendah, pasti orang sakit itu akan dibawanya ke dukun gitu ya. Sehingga tidak heran pada saat apa namanya sebelum Indonesia ini maju gitu ya, banyak orang yang meninggal dunia, ibu dan anak melahirkan itu banyak yang meninggal dunia karena apa? Karena mereka tidak tersentuh medis, tetapi mereka hanya berobatnya ke tradisional-tradisional, misalnya mereka ke dukun, melahirkan di dukun gitu ya. Jadi ya kalau yang namanya dukun ya hanya melahirkan saja, tapi tidak tahu dampak-dampaknya seperti apa gitu. Tapi kalau di medis kan tidak gitu ya. Nah itu jadi pendidikan itu sangat mempengaruhi pola pikir kita gitu ya. Misalnya begini, ada keluarganya yang sakit panas gitu ya. Nah, kalau pola pikirnya rendah gitu ya, pasti dia akan membawa anaknya ke dukun. Tapi kalau orang-orang yang sudah berpendidikan, ya namanya panas itu pasti akan ada infeksi dari dalam, maka medis lah yang berjalan gitu ya. Nah jadi kurang gitu ya dengan adanya pendidikan tinggi, maka nanti kesehatan ibu, kesehatan anak itu ya, atau anggota keluarga yang lainnya menjadi lebih tinggi gitu ya. Karena memang kebantu. Jadi sekali lagi yang namanya pendidikan itu menjadi investasi kita yang besar. Nah, jangan salah juga di dalam keluarga itu, misalnya ada ibu-ibu yang mengatakan gitu ya, kue kan wedok, nek sekolah ojo dhuwur-dhuwur, nah, mulih-mulih ya ning dapur gitu. Nah, walaupun seperti itu, walaupun dia jadi ibu rumah tangga, kerjaannya hanya di dapur saja, akan berbeda dengan ibu-ibu yang tidak berpendidikan gitu ya. Lihat saja misalnya di level sarjana, dia jadi ibu rumah tangga gitu. Dia akan mengelola keluarganya dengan bagus ya, dibandingkan dia hanya tamat SD, SMP gitu. Maka dia nanti diharapkan akan melahirkan generasi-generasi yang sehat, yang cerdas gitu ya. Tapi kalau seandainya pendidikannya rendah gitu ya, otomatis akan mempengaruhi pola pikirnya. Nanti bagaimana akan melahirkan generasi yang cerdas gitu ya. Nah, jadi bagi Anda nanti ibu-ibu ya, yang calon-calon ibu-ibu ini, apabila Anda masih nanti kedengaran suara-suara miring seperti itu ya, nggak sekolah dhuwur-dhuwur tapi akhirnya ning dapur neh gitu ya, nah itu nggak usah tersinggung. Itu artinya pemikirannya atau mindsetnya belum terbuka. Ya sama-sama ibu rumah tangga, tapi kalau pendidikan kita tinggi misalnya ya, ya lebih bagus kita akan membentuk keluarga yang bagus, anak-anak yang cerdas, ya kan, bersih gitu. Terus nanti dia diisi anak-anaknya itu ya, diisi dengan hal-hal yang sifatnya lebih mencerdaskan seperti itu ya. Nah, lalu apabila Anda ada pertanyaan, boleh Anda mengacungkan tangan ya, atau Anda langsung saya tanya dulu Bu gitu ya. Nah, selama belum ada pertanyaan, saya akan meneruskan kembali. Nah, kemudian Mbak Mas, itu juga dipengaruhi perubahan sosial dalam keluarga itu dipengaruhi oleh ekonomi ya. Nah, dalam ekonomi ya tentu ini akan berpengaruh. Jadi semakin tinggi pendidikan akan berpengaruh pada ekonomi orang juga ya. Nah, ekonomi ini nanti akan terlihat ya dari macam-macam, mulai dari rumah ya, konsumsi, kemudian tingkat pendidikan anak-anaknya, kemudian gaya hidup gitu ya. Nah, perubahan itu bisa dilihat dari gaya hidup ya, peralatan rumah tangga, kendaraan yang digunakan, bentuk rumah, lokasi rumah, dan cara mengisi waktu luang. Nah, perubahan-perubahan sosial dalam keluarga itu ya, yang disebabkan oleh adanya pendidikan, kemudian sistem kekeluargaan, ekonomi, itu bisa dilihat dalam perubahan gaya hidupnya Mbak Mas. Ya, gaya hidup, seperti apa gaya hidupnya gitu ya. Kemudian peralatan rumah tangganya. Nah, ini kalau dulu kalau belum mampu itu menggunakan apa ya, setrika arang ya. Kalau sekarang nggak ada lagi, orang sudah menggunakan setrika listrik ya. Kalau dulu masaknya masih pakai api, sekarang sudah kompor. Kendaraan. Nah, kalau dulu orang menggunakan sepeda ya. Kalau sekarang orang sudah menggunakan apa ini namanya motor minimal ya.
Nah, bentuk rumah ini juga menjadi apa Mbak Mas ya, menjadi gaya hidup juga dalam sebuah keluarga. Bentuk rumahnya itu ada yang seperti bentuk rumah Eropa gitu ya. Jadi dapurnya bagus sekali ya. Kemudian ada yang tradisional ya, gaya-gaya di Yogyakarta banyak sekali orang-orang kaya yang menggunakan bangunan limasan, bangunan apa ini namanya joglo gitu ya, dengan apa namanya ornamen-ornamen yang begitu tradisional tapi indah sekali gitu ya. Kemudian lokasi rumah. Nah, lokasi rumah ini juga menentukan Mbak Mas. Lokasi rumah yang strategis tentu akan mahal ya. Lokasi rumahnya misalnya di kota, di desa, di kota pun misalnya di kotanya mana gitu, tentu akan sangat menentukan. Kemudian cara mengisi waktu luang. Nah, anggota keluarga itu cara mengisi waktu luangnya dapat juga dilihat ya. Ada yang mengisi waktu luangnya hanya di rumah saja ya. Ada juga yang mengisi waktu luangnya di jalanan, maksudnya di luar gitu ya, dengan cara jalan-jalan gitu ya. Mereka mengisi waktu luarnya dengan cara menghibur diri ya, menghibur diri dengan cara berpariwisata gitu ya. Nah, berpariwisatanya kemana? Nah, ke Eropa gitu ya, atau ke Indonesia saja, atau justru kembali ke basic-basic, ke tempat-tempat yang apa back to nature gitu ya, ke hutan-hutan. Sekarang kan banyak ini pariwisata yang berbasis back to nature ya, misalnya hutan pinus gitu ya, belum lagi bereaksi misalnya tebing-tebing, kemudian apa-apalah ya macam-macam. Ini gaya hidup orang ini bisa merupakan lifestyle ya dalam keluarga. Ada yang dengan cara di rumah saja ya, mengisi waktu luangnya dengan cara menonton televisi, Netflix gitu ya. Kemudian dia menonton apa lagi YouTube, apa nonton dengan bernyanyi gitu ya, atau dengan membaca buku. Nah, sekarang trennya orang-orang itu menanam tanaman ya, maka banyak sekali waktu-waktu sekarang ini cara-cara orang mengisi waktu luang. Nah, kemudian akses teknologi ya. Kemajuan teknologi menjadikan faktor primer terjadinya perubahan dalam keluarga. Karena ini merupakan dampak dari modernisasi dan globalisasi yang masuk ke Indonesia. Jadi teknologi ini sudah mulai masuk Mbak Mas ke rumah tangga ya. Bahkan rumah tangga itu yang mengadopsinya pertama kali sebenarnya ya. Jadi sekali lagi ini karena teknologi ini sifatnya global, maka ya kemungkinan besar ya potensial apa namanya keluarga itu menganut teknologi. Nah, teknologi itu apa? Teknologi itu macam-macam Mbak Mas ya. Jangan Anda bayangkan teknologi itu hanya HP gitu ya. Magicom ya, televisi, listrik, kemudian mesin cuci, mesin air, apa kompor, gas dan segala macam. Itu sudah coba Anda cek di rumah Anda itu apa-apa teknologi Anda. Ada kulkas ya kan, ada vacuum cleaner gitu ya, ada bel gitu ya, ada macam-macam lah. Semua ya, semua ada alarm, ada apa ya kendaraan-kendaraan yang Anda gunakan itu sudah masuk semua. Jadi di rumah tangga itu tidak ada yang tidak mengadopsi teknologi ya, semua. Jadi kita ini sebenarnya sudah dimudahkan dengan alat-alat teknologi yang ada. Kalau dulu misalnya kalau mau masak ya, kita harus ngerebus air dulu ya, menjerang nasi dulu gitu ya, ngeliwet kalau kata bahasa Jawanya ya. Kalau sekarang orang sudah Magicom ya, Magicom itu sudah ya tinggal colok-colok saja. Jadi waktu luangnya bisa digunakan untuk ngapa-ngapain gitu ya. Nah, kemudian kalau dulu itu air itu menjadi problem utama ya, ada ember-ember ya, ada gayung-gayung, sekarang mah sudah tidak ada lagi, semua sudah rapi kamar mandinya ya, sudah shower gitu ya. Dan untuk mengambil airnya nggak perlu nimba lagi, tinggal klik-klik aja gitu. Bahkan sekarang ini ya, orang masak saja sudah tidak ada lagi Mbak Mas ya. Orang sudah tinggal ngeklik-ngeklik aja di HP-nya karena GoFood itu sudah banyak ya kuliner-kuliner yang ditawarkan melalui media-media. Jadi kita ngapain lagi? Nah, dengan maraknya teknologi ini di akses rumah tangga memang waktu di tingkat rumah tangga itu menjadi longgar gitu ya. Kalau dulu itu orang seharian di rumah tangga itu, wah nggak ada apa-apa. Maka waktu itu wajar kalau ibu-ibu tidak bekerja,
wajar kalau dulu sistem extended family itu menjadi sistem yang dianut oleh kita. Karena apa? Karena ya ada mau masak saja ada yang menyiapkan berasnya, ada menyiapkan airnya, ada yang menyiapkan makanan yang lain-lain segala macam gitu. Kalau sekarang nggak usah ya, semua tinggal ngeklik. Bahkan ya itu tadi nggak perlu masak gitu ya. Bahkan ada yang ibu-ibu sekarang ini ya, mas-mas mbak-mbak sekarang saya yakin ngopo masak-masak gitu ya. Orang tinggal milih di web aja selesai gitu kan. Nah, itu. Jadi ya itu tadi ya. Jadi sangat wajar sekali memang perubahan itu telah menggeser pola-pola hidup atau pola kekeluargaan keluarga seperti itu. Nah, akibatnya Mbak Mas, akibat dari teknologi ini ya tentu muncul motivasi kerja yang tinggi ya. Kalau kita mengikuti David McClelland bahwa keinginan orang untuk berprestasi atau yang disebutnya need for achievement ya, NACH ya, itu menyebabkan tingginya tingkat ekonomi. Jadi orang itu mas dalam teknologi diakses oleh keluarga itu memunculkan motivasi kerja ya. Kalau kita mengacu pada McClelland bahwa motivasi kerja itu memang disosialisasikan dalam keluarga ya. David McClelland ini dalam teori need for achievement itu dia mengatakan dari keluarga lah menyebabkan tingginya tingkat ekonomi gitu ya. Karena apa? Karena dari keluarga itu orang sudah terbiasa disosialisasikan dengan satu prestasi-prestasi yang tinggi ya, motivasi yang tinggi. Karena apa? Karena waktu luang itu sudah masuk, sudah tidak ada lagi yang digunakan untuk domestically gitu ya. Jadi sudah digunakan untuk raihan-raihan ekonomi ya, capaian-capaian ekonomi. Maka jangan heran kalau sekarang ini need for achievement-nya si David McClelland atau kita kenal need NACH ya, ini akan bergerak ya, apalagi sekarang e-commercial ya. Nah, ini orang sudah berjualan tidak lagi memerlukan warung ya, tidak melalui tempat-tempat lagi. Kalau dulu orang mau berjualan butuh warung, tempat yang longgar, luas. Kalau sekarang dari rumahnya saja dia berjualan sudah selesai gitu ya. Bahkan tidak ada dari rumah, dia hanya mengambil dari toko ke toko. Misalnya dia mau berjualan baju, nggak perlu dia buka butik di rumahnya. Rumahnya sempit, kamarnya 3 aja misalnya. Nah, tapi dia menjualkan baju itu dia mengambil dari toko shop satu ke toko shop yang lain. Nah, gitu ya. Saya pikir Anda biasa itu ya, misalnya Anda posting di IG Anda atau di WA Anda. Tiba-tiba ada teman yang mengatakan saya dong mau, ya udah Anda ambilkan dari posnya gitu ya, dari toko yang lain selesai. Anda hanya lewati saja. Nah, itu. Begitu. Jadi orang akan semangat untuk mencapai ekonomi ya. Nah, lalu adanya selain itu ya, masuknya teknologi dan keluarga itu, ada pembagian kerja yang jelas. Nah ya, ada pembagian kerja yang jelas, ini maksudnya apa ini? Munculnya ilmu dan teknologi di keluarga membuat diperlukannya organisasi formal. Hal ini karena adanya pembagian kerja yang semakin terspesialisasi. Nah, misalnya gini, ada pembagian kerja yang jelas, ya. Anak itu perannya apa? Orang tua itu perannya apa? Nah, itu masing-masing menjalankan peran. Tidak ada kita modelnya pekerjaan kita dibantu oleh anak, ya. Karena tidak karena kita sudah memiliki spesialisasi bidang kerja yang jelas, ya. Kalau anak ya anak itu sekolahnya itu di sekolah karena kita sudah titipkan di sekolahan. Jarang anak-anak yang masih sekolah di rumah gitu. Kalaupun ada di rumah, itu ada kasus-kasus tertentu misalnya gitu ya. Jadi sekali lagi bahkan kalau seandainya anak-anak itu membantu kerja orang tuanya, ada undang-undang perlindungan anak ya. Misalnya orang tuanya petani atau buruh, kemudian anaknya dipekerjakan. Ah, itu padahal itu jam kerja misalnya. Nah, itu akan menjadi bumerang nanti ya, bahkan yang mempekerjakan itu akan berurusan dengan hukum gitu ya. Nah, kemudian dalam sebuah pabrik-pabrik atau dalam sebuah industri, dia tidak boleh mempekerjakan anak di bawah usia gitu ya, usia. Karena apa? Karena anak itu tidak diperuntukkan untuk mencari duit, tetapi dia diperuntukkan untuk menyelesaikan studinya. Ah, tadi studi yang level mana? Level dasar.
Jadi SD sampai SMA itu orang-orang industri tidak akan pernah mempekerjakan anak-anak di bawah umur 17 tahun ya. Karena apa? Karena itu adalah umur-umur basicnya sekolah mereka. Nah ini, jadi sekali lagi ada spesifikasi anak perannya apa, orang tua perannya apa. Kalau anak itu sekolah ya sekolah, nggak boleh dia cari duit. Kalau orang tuanya kerja ya kerja cari duit, nggak boleh dia mempekerjakan anaknya yang di bawah umur, ya kan? Oke, oke, Mbak Mas. Nah, ini ada pendidikan formal. Nah, pendidikan formal ini begini maksudnya, ya. Ada pendidikan formal itu ya itu tadi semakin tinggi pendidikan ya, semakin bagus gitu ya. Maka nanti muncul pendidikan apa namanya? Muncul partisipasi perempuan ya. Dengan adanya pendidikan formal ini, maka orang memiliki akses yang lebih luas ya. Pendidikan formal tadi yang basicnya itu adalah SD sampai SMA, tapi di kita pasti akan di perguruan tinggi. Maka ada akses yang tinggi ya. Dengan adanya pendidikan formal ini akan berpengaruh pada munculnya berpartisipasi perempuan. Ya. Kalau dulu perempuan-perempuan tidak boleh diikut sertakan dalam proses pembangunan. Kalau sekarang karena kemampuannya bagus, kemudian teknologinya bagus, pendidikan formalnya juga sudah mumpuni, maka harus ada yang namanya affirmative action. Affirmative action itu apa? Affirmative action itu adalah ya kesempatan 30% untuk perempuan di setiap bidang. Nah, ini ya. Ini sudah harga mati nih. Sudah harga mati, maksudnya ini sudah hukum. Jadi dalam dunia kerja itu harus melibatkan perempuan 30% angkatan kerjanya ya. Karena apa? Karena adanya pendidikan formal tadi. Nah, lalu ada disebut dengan modernisasi. Dengan adanya perubahan keluarga, ada modernisasi keluarga, yaitu penyesuaian nilai dan norma dalam masyarakat. Satu ya, pasar dalam masyarakat petani mulai mempengaruhi kultur agraris, khususnya menyangkut tekanan ide dan praktik pasar yang tidak hanya mempengaruhi proses komodifikasi dari hasil-hasil pertanian, tetapi juga telah memperluas jaringan sosial dan orientasi masyarakat desa. Jadi seadanya adanya modernisasi keluarga itu ya telah munculkan pasar-pasar ya yang tidak saja di dalam desanya, tapi sudah berorientasi ke masyarakat lebih luas. Jadi apabila ada supply, maka pasarnya itu bukan hanya di dalam desanya saja, tetapi sudah di luar ya. Ini namanya modernisasi dalam keluarga. Kemudian ya terjadinya integrasi pasar, yakni pengaruh desa menjadi lebih kuat sejalan dengan terkaitnya penduduk ke dalam satu tatanan yang lebih luas, ke dalam satu ide, nilai dan praktik yang bersifat nasional. Ya, jadi adanya modernisasi keluarga itu memperluas pasar. Ya, kalau mereka terhubung ke tidak ke satu daerah saja, tetapi justru bersifat ke nasional. Kemudian selain barang-barang lokal yang mulai menyebar ya di sektor pertanian tadi ke berbagai tempat akibat terintegrasinya ke dalam satu pasar, barang-barang baru mulai masuk ke daerah-daerah yang secara langsung mengubah pola kegiatan ekonomi penduduk. Nah, Mbak Mas, dengan adanya modernisasi tadi ya telah mengubah pasar masyarakat agraris ke yang pasar nasional ya, bahkan mungkin internasional, dan juga barang-barang lokal itu sudah menyebar ya, artinya sudah bisa diekspor ya, sudah bisa diekspor. Jadi misalnya begini, Anda memiliki barang-barang lokal kita ini misalnya batik misalnya. Itu tadinya batik itu hanya untuk nasional, tapi begitu kita terintegrasi ya, maka dia sudah mengglobal ke internasional. Nah, kemudian kegiatan pertukangan, kerajinan, pertanian itu sendiri mulai ditunjukkan untuk menghasilkan komoditi yang memiliki nilai jual sehingga produk mulai dihubungkan dengan permintaan pasar dan tentu saja dengan harga. Nah, ini tentu produk-produk lokal kita karena kita sudah terhubung ya, maka produk-produk yang rumah tangga tadi, kerajinan, rumah tangga, home industry itu sudah mulai terhubung dan tentunya harganya semakin tinggi ya. Karena kalau tadi dihargai rupiah, pasti kalau dia sudah terhubung keluar pasti akan dolar gitu ya. Kemudian
tahap perubahan yang disebut dengan ekspansi pasar, yakni suatu perubahan pusat kekuasaan ke dalam pasar dan dalam penataan sistem sosial. Ya, dalam ekspansi, dalam modernisasi desa, dalam modernisasi kita tentu ada namanya ekspansi ya, ekspansi pasar. Nah, dengan adanya ekspansi pasar maka nanti akan perubahan itu berpusat kekuasaan ke pasar dalam penata sosial. Nah, kemudian orientasi tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga luas ya, ke global. Nah, itu lalu disinilah keluarga mengalami distorsi, Mbak Mas ya. Dalam menghadapi modernisasi itu tadi, keluarga seringkali mengalami distorsi. Rumah tempat peristirahatan sementara, kumpulan rumah itu merupakan kumpulan orang-orang lelah, komunikasi tidak lagi face to face ya. Ini sebuah konsekuensi ya. Distorsi itu mengalami penurunan ya. Jadi sebuah konsekuensi di mana adanya modernisasi keluarga, semuanya sudah terhubung, ya maka mau tidak mau ada yang namanya distorsi, kemudian orang tidak lagi bersama gitu ya, komunikasi tidak lagi dilakukan secara terus-menerus gitu ya, bahkan kalaupun dia terus-menerus tidak lagi face to face, melainkan sudah melalui jaringan ya. Nah, itu adalah kita tadi perubahan yang sosial ya, yang terencana. Ini ada perubahan yang tanpa terencana, Mbak Mas ya. Ini tadi saya di muka sudah disebutkan bahwa perubahan tanpa terencana itu adalah perubahan yang datangnya tiba-tiba ya. Masyarakat tidak siap karena tidak tahu ya. Perubahan yang mengakibatkan masalah sosial yang lebih besar. Nah, ini muncul nanti kemiskinan, pengangguran, stres, trauma, bahkan ada yang disebut dengan bunuh diri. Nah, kita ambil contoh-contoh masyarakat yang mengalami perubahan yang tidak terencana. Misalnya kita lihat pasca gempa. Nah, masyarakat pasca gempa ya ini tentu mengalami keluarga yang tidak bisa menyelamatkan barang-barang berharga. Harta bendanya hilang, hancur ya, tanahnya juga hancur, hidupnya di pengungsian, menimbulkan dampak pada keluarga, misalnya intensitas keluarga jarang, hubungan intim juga jarang, secara psikologis mereka jarang gitu ya. Selain itu akan menimbulkan penyakit selama mereka di pengungsian. Misalnya kita lihat malaria, kurang gizi, kurang air bersih. Nah, ini menjadi problem utama ya setelah mereka di pengungsian. Kemudian anak misalnya, kita lihat dampaknya kepada anak itu trauma yang mendalam, kemudian pendidikan kurang terjamin, rasa kurang perhatian dari orang tua, karena misalnya mereka terpisah dari barak-barak pengungsian misalnya, seperti itu ya. Kemudian kita lihat patologi sosialnya, ya kita lihat ya pasti dalam masyarakat pasca bencana itu, pasca gempa, pasti ada kemiskinan, pengangguran, bahkan dengan adanya rasa tidak percaya diri lagi gitu, ada yang disebut dengan bunuh diri. Nah, itu ya. Nah, kita lihat ini dampak positifnya ya. Dampak positifnya dari bencana itu tentu ada muncul perempuan-perempuan tangguh ya. Kemudian kita lihat di Bantul kemarin ya. Di Bantul itu pasca bencana itu perempuan-perempuannya banyak yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan laki-laki ya, membangun gorong-gorong, ikut membangun rumah gitu ya. Kemudian mereka kuat solidaritasnya ya, sesama mereka saling bantu-membantu, mereka saling membantu membangun rumah kembali, membangun gorong-gorong, membangun desa mereka kembali. Kemudian menggunakan modal sosial tanpa dimobilisir. Nah, mereka ini masyarakat-masyarakat yang pasca bencana ini ya, terutama yang saya contohkan gempa tadi, itu mereka tanpa dimobilisir, mereka menggunakan modal sosial mereka. Ya, ada yang sakit mereka bantu, ada yang belum makan mereka bantu, ada yang kekurangan tenaga mereka bantu gitu ya. Nah, itu selain itu munculnya organisasi-organisasi perempuan. Nah, misalnya di masyarakat bencana itu ada organisasi paguyuban perempuan dalam rangka peningkatan ekonomi misalnya ya. Nah, ini saya ambil dari Siti Haryati 2008 ya, dalam judul penelitiannya langkah-langkah pengintegrasian bencana, penanganan bencana. Nah, ini referensinya ya. Nah, lalu Mbak Mas, kita lihat pada saat bencana COVID, Mbak Mas ya, sekarang ini ya, kita lihat
Bencana COVID sudah mengubah seluruh tatanan masyarakat ya, sampai di level keluarga sekalipun ya. Keluarga merupakan pusat produksi, Mbak Mas ya. Kalau dulu keluarga itu ya tempat orang berkasih sayang, tempat menjalankan apa gitu ya. Tapi sekarang mengubah menjadi pusat produksi. Adanya kebijakan work from home telah mengubah rumah menjadi tempat-tempat produktif ya, tempat bekerja dan tempat sekolah ya. Bayangkan itu. Padahal yang tadinya rumah itu tidak disiapkan untuk bekerja produktif, tidak disiapkan untuk bersekolah secara formal ya. Tapi setelah adanya kebijakan work from home, semua itu dikembalikan ke rumah. Nah, rumah ya tempat berkumpul sepanjang waktu, sudah hampir 3 tahun ini ya. Kemudian namun Mas Mbak ya, namun anggota keluarganya dipisahkan oleh ruang-ruang karena masing-masing sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Orang dalam satu rumah, tapi rumah itu disekat-sekat oleh ruangan-ruangan sendiri. Karena apa? Karena orang nge-zoom, ya, nge-zoom siang malam orang nge-zoom, orang melakukan pertemuan di rumah-rumah. Jadi rumah itu punya sekat-sekat sendiri. Rumah ini, kamar ini adalah tempat produksi si A, kamar ini tempat produksi si B, ruang tamu tempat produksi si C gitu. Seperti itu. Jadi rumah itu dibikin bilik-bilik gitu ya, bilik-bilik kecil untuk memproduksi. Baik itu nanti dia bekerja maupun dia menghasilkan anak sekolah gitu ya. Terus orang tua, Mbak Mas, mendadak menjadi guru bagi anak-anaknya dalam pendidikan formal. Bayangkan, orang tua yang setadinya menyerahkan penuh pendidikannya kepada lembaga pendidikan formal, tiba-tiba dia yang harus monitoring hasil pembelajaran anaknya setiap saat ya. Belum lagi misalnya penguasaan teknologinya ya, dia harus belajar lagi seperti itu. Nah, orang tua menjadi ahli teknologi karena ada proses pembelajaran daring. Nah, ini yang kadang-kadang kalau bagi orang-orang yang high teknologi, pendidikannya tinggi, mungkin tidak menjadi persoalan ini gitu. Tapi bayangkan kalau orang-orang yang baru belajar gitu ya, atau orang-orang yang tinggal di daerah-daerah, belum lagi kendala sinyal, belum lagi kendala teknologi yang lainnya gitu ya, belum lagi nanti kemampuan mereka mengoperasionalkan alat-alatnya gitu ya, belum lagi kepemilikan. Banyak orang-orang tua mengeluh karena tidak ada HP yang digunakan, alat yang digunakan untuk bisa mengakses pembelajaran dari rumah ya, dari sekolah. Nah, ini yang menjadi perubahan-perubahan di bencana COVID ini. Kemudian Mbak Mas, jam kerja orang tua tidak lagi teratur karena selain bekerja rumah tangga, juga pekerjaan yang semula dihandle oleh pendidikan formal telah dikembalikan ke keluarga. Belum lagi dia harus bekerja rumah tangganya ya, belum lagi dia harus ngurusi anaknya, belum lagi ngurusi pekerjaannya. Jadi betul-betul jam kerjanya semakin tidak teratur. Dan sekali lagi, semua itu dihandle sendirian. Ya. Nah, rumah bukan saja tempat orang berkumpul, anggota keluarganya, namun tempat produktivitas sehingga tidak ada lagi ruang-ruang kosong dalam keluarga. Tidak ada lagi, termasuk me time itu sudah tidak ada lagi, karena semua digunakan. Nah, tentu ini menimbulkan dampak negatif ya dalam kondisi seperti ini. Yang namanya kekerasan rumah tangga terjadi di Indonesia sudah meningkat 75% ya dari semula ya berdasarkan BPS ya, bahwa selama COVID ini kekerasan rumah tangga itu semakin menjadi-jadi. Kemudian ke jam kerja meningkat, jam kerja terutama bagi perempuan itu juga sudah meningkat. Sehingga kalau Anda belajar gender, apa yang diperjuangkan untuk kesetaraan gender ini telah luluh selama 25 tahun diperjuangkan oleh para feminis, telah hancur ya, untuk kesetaraannya telah hancur kurang lebih karena 3 tahun ini. Kemudian dampak negatif lain itu terjadi kekerasan pada anak. Ya, kekerasan ini macam-macam Mbak Mas ya. Ini ada kekerasan verbal yang non verbal. Kekerasan verbal mungkin karena keterbatasan ekonomi menjadi sumber utama, keterbatasan pengetahuan menjadi sumber utama, karena anak-anak yang harusnya belajar dengan buku, ini diganti dengan teknologi. Nah, orang tua memiliki keterbatasan dalam mengakses teknologi. Nah, ini yang menjadi kekerasan anak-anak. Selain itu ada namanya kawin dini, ya, pernikahan dini, ya, pernikahan dini. Anak-anak banyak yang melakukan pernikahan dini. Anak-anak itu banyak melakukan pernikahan dini ya.
Kalau di Bandung itu katanya menaik 75%, saya lupa di sumbernya kemarin itu, pernikahan dini ya. Karena apa? Karena tidak sekolah, ya. Sekolah tidak dilakukan di sekolah, monitoringnya itu lemah, ya. Ke orang-orangnya itu tidak tahu, ya. Orang tuanya tidak memonitoring dengan bagus, maka ya sudah terjadilah yang namanya pernikahan dini. Ini banyak anak-anak yang selama COVID ini menikah di bawah umur. Nah, dampak positifnya, Mbak Mas ya, tentu ini banyak ya rumah yang menjadi tempat alat-alat produktif, tempat produksi tadinya hanya tempat persinggahan saja gitu ya bagi orang-orang lelah. Nah, sekarang ini rumah menjadi produktif gitu ya. Kemudian anggota keluarganya saling berkumpul. Kalau dulu itu sulit sebenarnya untuk mau berkumpul karena masing-masing punya anggota keluarga itu mempunyai kesibukan masing-masing. Tetapi dengan COVID ini orang sudah dirumahkan semua. Jadi mau tidak mau intensitas berkumpul itu semakin tinggi ya. Kemudian saling mengenal tentunya dan juga saling akrab begitu ya. Kemudian monitoring tentu semakin sering dilakukan ya karena sekali lagi selaku orang tua misalnya ya mempunyai kewajiban untuk monitoring anaknya dalam proses belajar mengajar terutama gitu ya, apalagi dalam menggunakan teknologi ya. Kadang-kadang anak itu sering ngantuk misalnya ya, anak itu sering ya istilahnya karena dia bekerjanya sendiri di kamar begitu ya, mau tidak mau orang tuanya ya meluangkan waktu untuk melihat apa ini namanya anaknya gitu ya. Ya intinya monitoring lah. Kemudian kemajuan-kemajuan studi dimonitoring. Kalau dulu mungkin kemajuan studi anak-anak itu dilihat dari lapor saja gitu ya. Kemudian hanya diterima dalam 1 tahun. Sekarang ini saban hari dilihat ya. Setiap hari dilihat, dimonitor, kemudian dicek perkembangannya seperti apa gitu ya. Kemudian yang terakhir mungkin tingkat kecanggihan dalam penguasaan teknologi orang tua dan anak itu pasti semakin baik. Karena apa? Karena orang bisa mengaksesnya mengakses teknologi melalui pembelajaran dari jarak jauh dengan cara daring. Seperti itu dari pembahasan kita ini, apakah ada yang perlu ditanyakan? Izin bertanya Bu. Ya, siap. Kan bencana COVID ini menimbulkan beberapa dampak negatif bagi keluarga ya. Salah satunya itu kekerasan terhadap anak itu kan biasanya dikarenakan karena orang tua harus mendadak jadi guru bagi anak-anaknya. Nah, biasanya kan ketika sebelum COVID itu anak-anak akan belajar di sekolah dan kayak orang tua itu nggak perlu ngajarin gitu. Nah, terus ketika semua serba online, jadi orang tua harus turun tangan. Tapi kan nggak semua orang tua itu sabaran, jadi mungkin kekerasan anak itu bisa timbul. Nah, kalau misalkan mungkin orang tua yang memiliki ekonomi itu baik, bakal kalau di kasus di desa saya itu kayak mereka dilesin gitu loh Bu. Kayak secara privat dan lain-lain. Tapi kalau bagi yang kurang mampu, nah itu menjadi suatu problem tersendiri. Nah, bagaimana sih mengatasi dampak-dampak negatif seperti kekerasan terhadap anak tersebut? Sedangkan sebenarnya pemerintah kan ini udah ngasih bantuan sosial gitu kan. Tapi bagi orang yang kurang mampu itu bantuan itu hanya cukup untuk makan gitu Bu. Dan untuk pendidikan mungkin ya masih kurang, apalagi buat beli kuota dan lain-lain. Itu solusinya kira-kira bagaimana ya Bu? Terima kasih. Ya, baik. Dani Alin, ini sebenarnya persoalan yang rumit sekali ya. Persoalan yang dihadapi bangsa di negara dunia ketiga seperti di Indonesia gitu ya. Karena apa? Karena sebenarnya kita itu belum melek teknologi ya. Jadi pada saat era COVID seperti ini dipaksa untuk melek gitu ya. Bayangkan, jadi shock culture gitu ya. Kadang-kadang
aduh gimana nih gitu ya, belum lagi kemampuan ekonomi kita masih terbatas gitu ya, kok tiba-tiba sudah mau mengakses teknologi gitu. Nah ini menjadi persoalan sebenarnya ya, menjadi persoalan semua orang, semua keluarga, baik itu mapan mau tidak mapan gitu ya. Kalau seandainya keluarga itu mapan, dia tidak punya waktu untuk monitoring seperti itu ya. Tapi kalau yang tidak mapan lebih lagi ya. Nah, solusinya seperti apa? Ya, saya pikir ini perlu treatment khusus ya. Saya tidak punya penelitian terkait dengan itu, tetapi yang jelas ya, ini disinilah sebenarnya keluarga itu menjadi tumpuan harapan bangsa ya. Jadi sekali lagi tidak ada treatment khusus yang umum gitu ya, tetapi yang jelas di keluarga itu sudah memiliki masing-masing cara ya, masing-masing cara agar tidak terjadi kekerasan di dalam rumah tangga pada anak gitu ya. Nah, apakah kita sepakat atau tidak misalnya anak itu diajarkan dengan cara dibentak gitu ya, apakah harus seperti itu atau memang ya sudah dibiarkan saja seperti itu ya. Nah, ini menjadi treatment khusus di keluarga itu gitu ya. Nah, bagaimana solusinya gitu ya? Ya ini selama dia tidak ada solusi, tentu ini tidak akan ada solusi. Artinya begini, di dalam di dalam sekolahan itu kan tetap ada monitoring ya. Jadi misalnya anak ini kenapa tidak masuk sekolah, anak ini mengapa rendah nilainya gitu ya. Lalu sekolahan itu melakukan asesmen ya, melakukan asesmen pada keluarga itu. Oh ternyata keluarga ini kurang mampu. Oh ternyata keluarga ini tidak mampu membeli HP yang layak untuk bisa dijadikan pembelajaran secara daring. Kemudian anak ini tidak pas kuotanya untuk melakukan pembelajaran secara daring. Maka apa yang dilakukan oleh sekolah? Mereka turun. Mereka mendata semua siswa yang tidak mampu untuk menggunakan HP dan mendata semua siswa yang tidak bisa orang tuanya mengakses teknologi. Apa yang mereka lakukan? Yang mampu melakukan mengakses teknologi mereka pinjamkan HP ya. Yang tidak mampu maka anak itu dibawa ke sekolahan, didampingi di sekolahan. Nah, itu solusi dari masing-masing sekolah, Mbak, ya. Kalau di Jogja seperti itu yang dilakukan mereka, ya. Nah, sehingga apa? Sehingga anak itu selamat dari adanya kekerasan. Kekerasan apa? Kekerasan itu sekali lagi bukan karena dia dipukul orang tuanya. Kekerasan tidak mendapatkan pendidikan, ya. Jadi dia selamat, ya. Kalau kekerasan tidak dipukul orang tua, saya pikir ya orang tuanya tega tidak mau memukul anaknya, kan saya kira tidak mungkin gitu kan. Tetapi kekerasan alangkah sayangnya anak ini tidak sekolah di hari ini gitu loh. Nah, maka sekolah itu tetap memonitoring siapa-siapa yang tidak mampu membeli HP atau tidak ada HP sehingga nanti dia dipinjamkan. Nah, itu solusi yang paling krusial ya, yang paling ada di akar rumput kita ya. Tapi kalau yang sudah diberikan pemerintah ya, ada yang namanya pengaman-pengaman sosial ya. Misalnya kuota gratis ya. Dulu kalian dapat ya yang kuota gratis, sekarang sudah nggak lagi ya? Apa masih dapat? Sudah tidak ya? Ya, saya tidak tahu kenapa kita itu tidak dapat lagi ya. Dulu itu kita dapat ya, sekarang tidak. Mungkin karena kondisinya sudah agak landai dan orang-orang sudah bisa membeli gitu ya, daya belinya sudah cukup, jadi dianggap cukup. Seperti itu ya Dani ya. Jadi kekerasan itu tidak harus dipukul-pukul, tidak harus apa tidak, tetapi kekerasan itu tidak memperoleh hak pembelajaran atau hak belajar. Maka solusinya sekolah akan mendata siapa-siapa siswanya yang tidak bisa. Jangan kata sampai down sekali ya anak itu, 2 kali tidak masuk saja gurunya itu sudah mulai aktif mencari. Ya, ini kenapa, ini kenapa, ini kenapa. Dan biasanya orang tuanya yang dimintai pertanggungjawaban. Ini anaknya kenapa nggak masuk gitu, nggak masuk classroom, nggak masuk Google Classroom gitu ya. Seperti itu ya. Bisa dipahami, Dani? Bisa, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang harus kita diskusikan tentang perubahan dalam keluarga?
terutama di era COVID. Nah, ini Mbak Mas, saya menyampaikan ini bisa jadi Anda nanti terinspirasi untuk menulis ya terkait dengan apa-apa saja yang sudah berubah di dalam keluarga. Ya, lalu apa dampaknya, lalu bagaimana solusinya, itu kan sudah menjadi tulisan sebenarnya ya, tulisan. Atau di keluarga Anda sendiri, Anda bisa menceritakan, atau di keluarga tetangga, atau di keluarga komunitas yang lain gitu ya. Jadi bagaimana, boleh kalau saya tadi contohkan secara daring, anak-anak gitu ya, boleh misalnya jam kerja ibunya Anda soroti, kemudian boleh jam kerja apa namanya peran mereka boleh Anda soroti. Jadi saya memberikan materi ini mungkin nanti ada yang terinspirasi, bahkan mungkin bisa dijadikan untuk skripsi nanti gitu ya. Karena apa? Karena era Covid ini memang era-era yang sangat dahsyat ya, sehingga banyak menimbulkan perubahan-perubahan sosial ya di masyarakat kita. Belum lagi nanti perubahan interaksi. Kalau dulu dari face to face, sekarang sudah menggunakan media gitu ya. Saya punya penelitian terkait dengan jurnal ya, yang saya baca jurnal itu terkait dengan proses pembelajaran daring ya. Jadi dia meneliti di perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi di Belanda, dia mau melihat efektivitas pembelajaran secara virtual pada mata kuliah yang kolaboratif gitu ya. Nah itu saya pikir bagus sekali gitu ya. Nah mungkin Anda bisa melihat, mungkin misalnya Anda bisa meneliti tentang bagaimana misalnya mata kuliah kolaboratif, misalnya entrepreneur. Nah, apakah itu entrepreneur pas kalau dilakukan secara virtual misalnya, atau manajemen konflik itu ya, apakah pas itu dilakukan secara virtual? Karena masing-masing manajemen konflik, entrepreneur itu kan membutuhkan kesatuan orang secara dekat gitu ya. Kemudian apa namanya kemampuan untuk memutuskan persoalan, bekerja sama, network gitu ya. Nah itu yang bisa mungkin Anda bisa lakukan penelitian dari penelitian yang saya baca tadi gitu ya. Nah itu Anda bisa mengecek nanti mata-mata kuliah apa yang sebenarnya perlu dikaji layak tidaknya untuk dijadikan mata kuliah dilakukan secara virtual seperti itu. Atau itu tadi Anda melihat bagaimana keluarga dalam mengelola manajemen konflik, karena pada saat tadi keluarga itu sebenarnya tidak di apa namanya tugaskan untuk jadi guru gitu ya, jadi manajer gitu, tetapi ternyata kebijakan work from home menghendaki kita menjadi guru, menjadi ahli teknologi. Nah ini kan menjadi bagaimana dia mengelola peran-peran seperti itu. Ini kan menjadi hal yang menarik. Oke, kalau tidak ya sekali lagi saya sampaikan ya mungkin tidak di kelas ini, mungkin ya di kelas B ya. Ini nanti Anda dipersilahkan untuk mengisi kuesioner ya Mbak Mas, kuesioner yang ada di SIA yang terkait dengan evaluasi pembelajaran kita ya. Jadi Anda tulis saja, Anda isi semua ya, jangan ini kan ada 36 ya. 36 itu nggak ada yang cuti ya. 36 itu tidak ada yang cuti, berarti betul-betul 36. Nah, 36 ini mengisi aja, mengisi kuesioner semua ya. Nanti kelihatan nanti siapa yang tidak mengisi. Nah, itu penting bagi kita semua ya, bagi kalian nanti Anda bisa melihat nilainya dengan cepat gitu ya. Bagi saya nanti saya bisa tahu seperti apa misalnya, karena mungkin Anda apa namanya kurang gitu ya, mungkin Anda juga sudah merasa cukup, mungkin Anda bisa berapa gitu ya, sehingga untuk evaluasi pembelajaran lah ya bagi kinerja kita. Baik, kalau tidak ada yang pertemuan kemarin itu saya akan masukkan semua ya, karena memang kita belajarnya dari rumah dan tidak dibutuhkan ya sekalian rehat gitu ya. Nah ini saya akan sapa Anda di ruang virtual ini. Kemungkinan besar ini nanti yang akan saya inputkan di presensi yang apa adanya gitu ya. Kalau yang kemarin akan saya inputkan keseluruhan masuk gitu ya. Kalau yang sekarang yang ada di virtual ini. Nah, ini tanggal 13 April ya. 13 April berarti pertemuan kita yang ke 7, 8, 9, berarti yang ke-9. Nah, yang 9, Susana ada? Susana Kasanatun Azizah.
Ada, Bu. Ada ya? Ada. Kemudian Teguh Basori. Ada. Ada. Kemudian Umi Latifah. Hadir, Bu. Umi Latifah. Kemudian Tri Pujianti. Tri. Tri belum ya? Kemudian Maulana. Hadir, Bu. Hadir. Aulia. Aulia Dina Okta. Ada ya? Oh, ada. Aulia Dina, oke. Kemudian Zidan Al-Fadu. Ada ya? Hadir, Bu. Aisyah. Hadir, Bu. Hadir. Kemudian Aisyah. Sebentar ya. 8, 9. Umi. Hadir, Bu. Ayu. Hadir, Bu. Ayu ada. Novi. Hadir, Bu. Tira. Hadir, Bu. Rafif. Halo, Pip. Rambutmu udah panjang ya, Pip? Lavita. Lav. Lavita ada nggak itu, Alin? Belum ya? Enggak ada, Bu. Kemana ya? Sering nggak masuk ya, Lavita? Kayaknya sinyalnya susah, Bu. Ika. Hadir, Bu. Rahmi. Hadir, Bu. Alfi. Enggak ada, Bu. Alfi juga sering nggak masuk ya. Terus Rahmat. Rahmat ada, Mat? Enggak ada, Bu. Padahal rajin lah biasanya nih. Muhammad. Muhammad Ridho. Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Ridho rajin. Arsita. Hadir, Bu. Kemudian Dita. Hadir, Bu. Farudin. Farudin rajin Hadir, biasanya. Bu. Farudin itu ada. Farudin nanti tugas-tugasnya kamu yang ngirim yang ngirim dengan saya ya. Kumpul jadi satu ya. Nin, Lin. Kumpul jadi Iya, satu. Yang UTS-UTS-nya itu nanti kececer gitu ya. Karena nanti satu folder itu. Kemarin sudah disatukan belum? Nah, udah, Bu, di drive Ada ya. sama Lin. Oke. Kemudian Hana. Hadir, Bu. Puspo. Puspo. Nggak ada ya? Bintang sama Hadir, dua. Bu. Ini ada. Oh, ada? Ada, Bu. Ada. Ahmad Bagas? Nggak ada juga? Enggak kayaknya, Bu. Eni? Hadir, Bu. Evi? Hadir, Bu. Ratna? Ratnayu? Hadir, Bu. Iqbal? Hadir. Iqbal? Ada di situ nggak, Alin? Nggak ada ya?
Iqbal, salah. Ahmad Nurdiansah, Hadir, Bu. Permata, Hadir, Bu. Ita, Hadir, Bu. Dani, ada Asna, Nak, Hadir, Bu. Aulia, ada ya. Hadir, Bu. Muhammad Naufal, Hadir, Bu. ada. Oke. Baik, hanya 1-2 yang tidak masuk ya. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi jangan lupa nanti diisi ya kuesionernya. Silahkan Anda isi, semuanya saja diisi. Kemudian itu tadi sekali lagi saya katakan itu untuk memudahkan Anda melihat apa ini namanya nilai nanti. Nah itu ada yang perlu ditanyakan lagi, baik masalah yang itu, masalah materi maupun yang di SIA tadi? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bu Nap cukupkan sampai di sini saja. Insya Allah minggu depan kita sudah mulai presentasi ya. Nanti disiapkan link ya, siapa-siapa yang akan, kelompok mana yang akan presentasi. Mungkin 2 kelompok dulu, nanti kita lihat apakah dimungkinkan untuk 3 kelompok. Kalau dimungkinkan nanti kita tambahi 1 kelompok lagi ya. Seperti itu, baik, terima kasih atas kehadirannya di sini. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan kita akan bertemu kembali di minggu depan. Sampaikan salam hangat saya untuk keluarga Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.